Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan penampilan video kasus konseling dengan tema Hilangnya Pikiran Rasional. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Azhar Ramadantia, dan ketiga teman saya yaitu Najwa Rengganis, Yasira Nafia, dan Fatia Deva Ramadan Firmansyah. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk dosen mata kuliah psikologi konseling, yaitu Bapak Syariful, dan kami meminta maaf karena sedang terjadinya pandemi COVID-19 dan sedang diberlakukannya PPKM, maka dari itu kami menggunakan media Zoom sebagai pembuatan video. Saya, Azhar Ramadantia, akan membacakan kasus identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, dan treatment yang akan dilakukan. Selanjutnya, proses konseling akan dibawakan oleh Yasira Nafia sebagai konselor dan Najwa Renggani sebagai klien. Dan penutupan serta kesimpulan akan dibawakan oleh Fatia Deva Ramadan Firmansyah. Selamat menyaksikan. Kasus, Kayla adalah siswa SMA kelas 12. Dia tergolong siswa yang berprestasi di sekolahnya. Kayla anak yang baik, periang, dan banyak mempunyai teman. Namun, setelah ia dekat dengan Marco, laki-laki yang menyukainya, perilaku Kayla menjadi berubah. Dia terlihat lebih murung, menyendiri, emosi yang tidak stabil, dan menangis tanpa sebab. Perilakunya ini berdampak pada kehidupannya di sekolah dan di rumah. Nilai dan prestasi yang diraih Kayla menjadi terhalang karena Kayla terlalu fokus dengan Marco. Identifikasi masalah. Dari ilustrasi permasalahan di atas dapat dijelaskan bahwa Kayla kehilangan kehidupan sosialnya, pikiran positifnya, pikiran irasionalnya, kehilangan teman, dan kesulitan memahami apa yang dialaminya. Diagnosis, berdasarkan dari hasil analisis dan sintesis di atas, yang menjadi penyebab permasalahan Kayla adalah kehilangan pikiran rasionalnya. Prognosis, dilihat dari permasalahan yang dihadapi oleh Kayla, maka dapat digunakan beberapa alternatif bantuan untuk membantu menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan dilakukannya konseling individu untuk memberikan alternatif bantuan kepada konseling mengenai kesulitan belajar akibat rasa mindernya. Dalam permasalahan ini, kami menggunakan teknik konseling dengan menekankan pada pendekatan rasional emotif terapi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran Kayla terkait seringnya menyalahkan diri sendiri dan menghapus pikiran irasional yang Kayla alami. Treatment, proses wawancara dilakukan di rumah konselor Ibu Marli di saat Kayla tidak ada sekolah ataupun tugas. Waktu pukul 10 sampai dengan 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat rumah konselor yaitu Ibu Marli, tanggal 19 Juli 2021. Keterangan, mereka sudah membuat janji pertemuan untuk melakukan proses konseling. Assalamualaikum Ibu Merli. Waalaikumsalam Kayla. Maaf Ibu mengganggu waktu Ibu saat PPKM seperti ini. Ibu apa kabar dan keluarga? Alhamdulillah ibu dan keluarga baik. Gimana Kayla kabarnya? Baik Bu. Gimana untuk pelajaran kelas 12-nya Kayla? Apakah liburan ini kamu sudah mempersiapkan belajar untuk ujian? Belum Bu, saya sedang tidak konsen, pikiran saya sedang kemana-mana. Loh, kenapa begitu? Apa ada yang menyebabkan kamu tidak konsen seperti itu? Iya Bu, saya juga bingung apa yang membuat saya tidak konsen dan apa yang sedang saya pikirkan. Ibu senang kamu menghubungi ibu kemarin. Ibu siap mendengarkan cerita yang membebani pikiranmu. Ibu siap menjadi temanmu. Pelan-pelan aja ya Kayla ceritanya. Saya bingung harus cerita dari mana Bu, saya takut. Tidak perlu takut, Kayla. Tidak perlu bingung. Waktunya tidak Ibu bataskan kok. Kamu tenangin diri dulu ya. Ibu siap menunggu. Pelan-pelan aja ya, Kayla. Jadi, begini Bu. 8 bulan yang lalu, Marco mendekati saya. Lalu, saya pacaran kan Bu sama dia. Saya menjadi tidak fokus dalam melakukan apapun. Marco ini pacarnya Kayla. Iya Bu, pacar saya. Saya menyesal pacaran sama Marco. Saya menyesal membuka hati untuk Marco, Bu. Oh ya, saya memahami perasaan Kayla.
Coba Kayla ungkapkan lagi pelan-pelan aja ya. Selama saya pacaran sama Marco, sifat asli Marco mulai terlihat, Bu. Dia kasar, dia suka mengengkang, dia sering mengancam saya. Ini saya ke rumah ibu aja, saya deg-degan takut, Bu. Karena Marco melarang saya untuk pergi kemanapun bila tidak bersama Marco. Saya kesini naik angkot, Bu. Karena aplikasi Gojek saya nyambung ke HP Marco. Dan Marco bisa mengecek saya melalui aplikasi pelacak. Perasaan yang saya rasain saat ini, saya gemeter, Bu. Sampai saya takut, saya deg-degan. Coba ceritakan kronologi peristiwa awal Marco sampai posesif seperti itu ke Kayla. Jadi, saat itu saya sedang pergi dengan sahabat saya, Reni. Saya dan Reni sudah lama tidak bertemu, Bu, karena beda sekolah. Nah, saat main saya hingga lupa waktu karena terlalu asik mengobrol dan bermain dengan Reni. Hingga lupa mengabari Marco. Tapi di sini baterai saya juga habis, Bu. Sampai saya di rumah, saya langsung mencarger HP dan menghubungi Marco. Nah, Marco langsung marah-marah, Bu, ke saya. Karena tidak mengabari dia, HP saya tidak bisa dihubungi. Terus saya tidak menjawab telepon Marco beratus-ratus kali, Bu, Marco menelepon saya. Nah, dari situ Marco sangat posesif, Bu, kepada saya. Hingga setiap pulang sekolah, pergi bersama sahabat harus dijemput Marco, Bu. Bahkan juga saya tidak dibolehkan main dengan teman-teman saya. Hingga saya dijauhi teman-teman, tidak ada yang mau bermain dengan saya. Saya menyesal pernah membuka hati untuk Marco, Bu. Karena setelah saya pacaran sama Marco, saya dijauhin teman-teman, terus saya jadi orang yang serem gitu, Bu, di mata teman-teman karena saya marah-marah di sekolah. Sabar ya Kayla. Kalau Kayla mau nangis, nangis aja jika itu membuat Kayla bisa lebih tenang. Ibu bisa merasakan apa yang Kayla alami dan rasakan saat ini. Iya, Bu. Jadi Kayla merasa menyesal pacaran dengan Marco. Iya, Bu. Saya sangat menyesal pacaran dengan Marco. Karena hingga sekarang saya tidak bisa terlepas dari hubungan ini, Bu. Saya ingin mengakhiri hidup saja dengan terlepas dari Marco. Dengan bunuh diri, Bu. Hei Kayla, coba dipikir 2-3 kali lagi. Apakah berpikir seperti itu akan menyelesaikan masalah? Entahlah, Bu. Mungkin saya akan merasa tenang. Apakah orang tua Kayla tahu hubungan ini? Orang tua saya tidak tahu, Bu. Kehidupan saya saja orang tua saya tidak tahu. Kelas berapa sekarang saja orang tua saya tidak tahu. Bagaimana hubungan percintaan seperti ini, Bu? Mana peduli kedua orang tua saya dengan masalah kehidupan anaknya yang dianggap tidak penting dan kekanak-kanakan. Kayla sudah pernah berbicara 4 mata sama kedua orang tua Kayla? Belum, Bu. Orang tua saya selalu pulang malam, bahkan tidak pernah bertemu. Orang tua Kayla bukan tidak ada waktu buat Kayla, tetapi orang tua Kayla mencari uang untuk kehidupan Kayla yang lebih baik, agar bisa membiayai kuliah di universitas yang terbaik juga. Kalau Kayla bilang ingin cerita, pasti mereka akan meluangkan waktunya untuk kamu, Kayla. Coba kamu yang duluan untuk meminta waktunya dengan mereka deh. Gimana ya, Bu? Gimana saya mempercaya orang tua saya mencari uang untuk saya? Mereka aja nggak pernah nanyain kabar sekolah saya gimana, ngabarin diri saya sendiri gimana, saya udah makan apa belum, saya udah sholat apa belum. Mereka aja nggak pernah, Bu. Emang udah paling tepat untuk saya mengakhiri hidup ini, Bu, dengan bunuh diri. Jadi, menurut Kayla, semua permasalahan selesai ketika Kayla mengakhiri ini semua dengan bunuh diri, tanpa menghiraukan perasaan kedua orang tua dan mengetahui bagaimana besarnya rasa sayang orang tua Kayla terhadap hidup Kayla. Ya, Bu, saya rasa itu cara terbaik saya untuk melepas semua masalah ini. Sekarang coba Kayla pikirkan dulu. Apakah dengan semua rencana dan pikiran Kayla itu semua dapat selesai? Apakah dengan bunuh diri, Kayla bisa merasa bahagia di surga nanti? Apakah pikiran dan harapan Kayla itu tidak malah menambah masalah baru untuk orang tua Kayla dan orang sekitar yang sayang sama Kayla? Iya sih, Bu. Saya rasa itu
malah menambah masalah dan pikiran kedua orang tua saya dan orang-orang sekitar saya yang sayang sama saya. Saya makin bingung, Bu. Berarti Kayla sekarang sudah tahu kan bunuh diri itu bukan solusi yang tepat untuk melepaskan semua masalah ini? Saya mengerti, Bu. Tapi saya masih sulit untuk melepaskan masalah dengan Marco dan kesal terhadap sikap kedua orang tua saya. Kenapa mereka cuek pada saya? Coba Kayla beranikan diri untuk cerita semua masalah ini ke kedua orang tua Kayla. Dengan Kayla memberanikan diri untuk bercerita, Kayla bisa mengetahui bahwa orang tua Kayla sangat sayang dan tidak cuek, melainkan sayang kepada Kayla. Baik, Bu. Saya yakin bisa melakukannya. Ibu yakin Kayla bisa menceritakan semuanya ke kedua orang tua Kayla dan Kayla bisa membuat suasana di rumah menjadi tidak saling cuek. Namun saling memberi perhatian dan kasih sayang. Lalu Kayla coba beranikan diri untuk berlepas dari Marco. Kayla tahu bahwa apa yang dilakukan Marco itu salah kan? Kayla tidak nyaman bersamanya. Maka lakukan apa yang membuat kamu nyaman. Ikuti saran orang tuamu jika sudah bercerita. Ibu yakin saran dari orang tua adalah yang terbaik. Baik, Bu. Saya yakin bisa melakukannya. Baik Kayla, semangat! Sekarang bagaimana perasaan Kayla? Apakah sudah membantu Kayla untuk lebih tenang dan tidak takut untuk menemui Marco dan bercerita dengan kedua orang tua Kayla? Ya, Bu, saya sudah merasa lebih tenang dan berpikir untuk tidak bunuh diri. Baik, Alhamdulillah Kayla. Apa kesimpulan yang kamu dapat? Kesimpulan yang saya dapat, bunuh diri bukan solusi dari sebuah masalah, dan terbuka dengan kedua orang tua bisa membantu menyelesaikan masalah dan menenangkan semua masalah yang kita hadapi. Baik, jika Kayla sudah merasa lebih tenang mendapatkan jawaban dari permasalahan ini, apakah Kayla sudah merasa cukup untuk konseling hari ini? Sudah, Bu. Baik, jika sudah merasa cukup, Ibu akhiri konseling hari ini ya. Terima kasih Kayla sudah memberanikan diri untuk bercerita kepada Ibu. Sekali lagi, semangat ya Kayla. Baik, Ibu Merly, saya sangat berterima kasih sudah mau mendengar cerita saya. Maaf, Ibu, saya tadi berceritanya sedikit marah-marah. Saya emosi, Bu. Gak apa-apa Kayla, kamu menghubungi Ibu saja, Ibu udah senang. Terima kasih ya Kayla. Ibu akhiri konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari kasus yang telah dijelaskan dan dipraktekkan oleh Najwa dan Yasira, yaitu kasus seorang siswa SMA kelas 12 yang bernama Kayla. Ia memiliki masalah dengan dirinya. Ia memiliki hubungan toksik dengan pacarnya, yaitu hubungan yang tidak sehat yang dapat berdampak pada kesehatan mental. Hubungan ini mempengaruhi Kayla dalam hal nilai-nilai Kayla di sekolahnya, padahal Kayla adalah anak yang berprestasi. Hubungan ini ditandai dengan rasa tidak aman dan nyaman, lelah diri dan jiwa, merasa kosong meski bersama, menjadi sulit untuk membuka diri dan mempercayai orang lain. Ia juga jadi tidak memiliki teman, karena Marco, yaitu pacarnya, yang selalu mengekang Kayla dan overprotective kepada Kayla. Yang hal tersebut menyebabkan teman-teman Kayla menjauhi Kayla. Dampak psikologis dari hubungan ini adalah seperti yang dialami Kayla, ia menjadi kehilangan pikiran rasionalnya, tidak bisa berpikir positif, sering menyendiri, pemurung, dan sangat emosional. Terlebih ia memiliki orang tua yang sibuk karena mencari uang, dan ia juga jarang memiliki komunikasi dengan orang tuanya. Kayla merasa bahwa orang tuanya tidak mempedulikan Kayla dan cuek dalam hal kehidupan Kayla. Kayla merasa tidak ada yang membuatnya nyaman di sekitarnya, tidak ada tempat bersandar, dan merasa lelah dengan kehidupannya. Hal ini juga sangat memicu hilangnya pikiran rasional Kayla, karena Kayla selalu berpikir untuk bunuh diri, karena Kayla merasa bunuh diri adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Jika dilihat dari permasalahan yang telah dijelaskan, Kayla terlihat sangat kesepian, kurang perhatian dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya.
Ia merasa tidak dicintai. Kayla hanya butuh untuk didengarkan dan diperhatikan. Kemudian ia memilih untuk mendatangi konselornya, yaitu guru BK-nya di sekolah, dan ia memutuskan untuk mengeluarkan semua isi hati dan pikirannya. Yang kemudian hal tersebut membuat Kayla sadar atas apa yang ia pikirkan dan membuka pikirannya untuk dapat menghadapi masalah yang sedang ia hadapi. Konselor atau Bu Merly juga memberikan saran yang membuat Kayla yakin untuk dapat menjalani hidup untuk lebih baik lagi dan mengutarakan perasaan yang sedang ia hadapi. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.